Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Generasi Optimal bersama dengan juga Mission Impossible dan LSM Kodesak, kita ingin membuka ruang melalui sharing session pada sore hari ini terkait dengan produk ataupun ARV yang teman-teman semua gunakan. Zoom hari ini dan terus nanti next insya Allah di minggu depan kita juga akan ngobrol sama sama para ahli ya gitu, baik itu dari para medisnya, terus begitu dari segi penelitiannya seperti apa. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, aku mau membuka ruang untuk teman-teman semua untuk dapat mengutarakan apa saja yang mungkin bisa menjadi masukan nih ya, atau apa saja sih yang teman-teman rasakan pada saat ini dan juga penggunaan ARV apa yang sedang dijalankan terapinya saat ini, keluh kesahnya apa atau baik buruknya seperti apa. Monggo aku buka kalau ada yang mau open mic. Oh, oke, dari Aceh Singkil. Oke, silakan Say. Siang bahagia, siang semua. Yang Aku kemarin sebelum pindah ke TLD itu kan viral nih. viral viral. Oke. Jadi di bulan satu aku Mm-mm. udah beralih ke TLD yang botol biru. Mm-mm. Itu aku setelah konsumsi selama 3 hari, Oke. itu aku merasakan Mm-mm. diare selama hampir 2 minggu. Diare hampir Itu 2 minggu. aja. Mm-mm, Oke, diare terus itu parah. TLD, Saat TLD. TLD. Oke, terus Diare. mm-mm. Terus susah tidur, bisa tidur jam 12 malam, ini tidur Mm-mm. jam 4 pagi. Insomnia. Sekarang berarti udah Cuman berjalan berapa hari? sekarang kan Mbak Mm-mm. Hages, Yes. aku gila makan gitu, gila makan terus Ah, gila tidur gitu sih gila tidur sekarang. juga. Oke, berarti itu yang menjadi catatan kita. Berarti sekarang, sorry, udah berapa lama tadi? Dari Januari. Dari Januari. Dan efek samping yang dirasakan seperti diare dan juga insomnianya berapa lama Kalau dari diare, pemakaian diare awal? itu dua minggu, hampir dua 2 minggu. minggu Kalau pemakaian insom, awal. sekarang sudah mulai stabil, aku bisa tidur lebih Oh, cepat. oke. Berarti dari Januari sampai sekarang ya, which is sudah hampir udah 2 bulanan lah ya, gitu ya. Mm-mm, Oke, 2 bulan, tapi makin lama makin membaik dengan menggunakan membaik. produk Ah, ah. Milahnya. Oke, Terus berat badan juga sudah mulai meningkat berat kok. badan meningkat. Kalau Mm-mm. boleh tahu berapa kilo naiknya? Ini udah 2 kilo. Oh, 2 kilo. Yeay, Mm-mm. keren. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih banyak. Cocok. Oke, gimana Mm-mm. gimana Yul? Aku Desember ini kan mulai Amaroks, terus Amarok, awal-awal Desember memang ini. aku nggak ngerasain apa-apa ya, awal-awal tuh aku Mm-mm. cuekin aja. Cuma pas sadarnya itu di tanggal 14 baru sadar rambut tuh rontok. Terus Mm-mm. sekitar 14 Desember 18 maksudnya. Januari Oh, Januari Januari. Oke. eh eh, Heeh. 18 Januari atau 19-an itu Heeh. aku ngerasa badan pada sakit, kaki, terutama kaki ya, lebih Terutama sakitnya di kaki. kaki. Oke. Mm. Itu mulai dari pinggul, Mm-mm. terus lutut. Mm-mm. Pinggul udah agak membaik, lutut yang makin sakit gitu. Oke. Awalnya pikir ya mungkin aku kecapean atau enggak gitu ya. Mm-mm. Terus aku ingat-ingat lagi, kok aktivitas kan nggak terlalu banyak gitu. Mm-mm. Harusnya kan baik-baik aja ini kaki aku, tapi kok sakit banget gitu. Mm-mm. Terus mudah marah, Mm. emosi cepet, nggak bisa kesenggol dikit nih langsung marah gitu. Oh, oke. Em, Muka jadi cepet sensitif, Mm-mm. jerawatan itu di akhir bulan Januari aku baru Mm-mm. sadar itu. Oke. Jadi aku ngerasanya sih memang dari perubahannya itu dari Amarok gitu. Kalau Mm-mm. awal-awal kan aku TLE, aku evaluasi diri, aku Mm. jadi awal TLE, terus Mm. aku ganti TLD yang apa Laurus itu Taurus. sama yang biru Arciptega sama yang Heeh. pecahan itu aku ngerasa baik-baik aja gitu, Oh, nggak oke. ngerasa sakit, malah semangat aja gitu, yang ada semangat. Tapi kesini kesini tuh maunya rebahan, malas Oh, ngapa-ngapain oke. gitu. Lebih ke situ sih. Jadi yang paling utama masalah terberat aku ya di Mm-mm. kaki aja. Di kaki sampai sekarang kalau yang di kaki itu.
Masih, Masih masih. sampai sekarang. Hmm, Kalau kayak rambut rontoknya itu masih, enggak, masih masih juga. juga sampai sekarang. Berarti yang lain yang mau berbagi lagi, nggak harus efek samping yang buruk-buruk ya, yang baik-baik juga nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kalian juga menggunakannya bukan TLD, masih menggunakan yang lain ya, regimen yang lain juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak masalah. Oh, dari Mahes. Oke, Bang Mahes. Silakan, Bang. Sebenarnya KHG Mm-mm. sama yang lainnya untuk lah. Mm-mm. Sebenarnya sih aku sih sebenarnya TLE ya, TLE, oke. cuma aku kan main di KDS, kebetulan Mm-mm. anggota-anggota aku TLD ya kan. Mm-mm. Durus sulit pakan. Oke. Sebenarnya kan kalau aku sih gini, kalau aku nggak mau ngambil bagian untuk farmasi, memang mungkin komposisinya berbeda ya. Betul. Tapi aku selalu berusaha memasukkan sugesti positif. Jadi aku Mm-mm. bilang, kalau memang sulit tidur, coba deh Mm-mm. diusahain dari pagi sampai siang banyakin aktivitas. Jadi malamnya itu capek, Oh, di saat itu oke. tidur. Oke, oke. Nah, terus kalau misalnya kayak dia bilang, Bang, ini ruam-ruam. Mm-mm. Kalau ruam-ruam saya nggak bisa ambil bagiannya untuk Mm-mm. kesehatan. Paling saya bilang, yuk buat temenin yuk ke dokter yuk untuk konsultasi. Mm-mm. Apa aktivitas sebanyak mungkin di siang hari gitu atau dari pagi sampai siang. Nah, nanti kalau udah badannya capek ya udah tinggal malamnya tuh diistirahatkan gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya insight baru buat teman-teman semua. Kemarin itu kan Mm-mm. banyak yang berkeluh kesah Ya, tentang TLD di grup ya. ya Nah, ini betul. saya perhatikan nih, Mm-mm. kalau teman-teman yang ada di grup mungkin lebih Mm-mm. bagus sampaikan sekarang, mumpung kita virtual, jadi Betul. kita bisa secara langsung. Iya. Nah, lebih enak kita kalau ini. Jadi nggak ada Mm-mm. lagi siur beritanya Ya. mengenai TLD, apa korek TLD-nya. Jadi kalau Mm-mm. teman-teman yang menggunakan TLD ataupun TLE Mm-mm. ada keluhan, Mm-mm. boleh share di pertemuan ini. Jadi kita Mm-mm. sama-sama nyari solusinya tuh. Saya mungkin sedikit mau kasih eh, masukannya sama teman-teman ya. Saya sebagai yang riset ini sudah hampir masuk 32 user ya atau responden ya. Memang dari ya ini laporan sementara saja, mungkin jadi buat referensi buat teman-teman. Memang ini belum bagian apa ya, belum menjadi capaian yang bisa mewakili suara ya di dalam basis data cepat ya. Karena kita perlu juga 100 sampel yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ada isu yang bisa digali dan diperbaiki dalam khususnya di dalam penggunaan TLD ini yang kira-kira teman-teman di daerah ini Iya. punya perbedaan. Makanya di dalam variabel yang saya gunakan adalah juga bagi mereka yang punya produk yang berbeda jadi ada 3 produk yang dalam pengadaan obat di Indonesia ya. Kalau saya dengar ada Mainline, ada penggunaan Talado, ada yang produk dari Amarok. Itu bagaimana komposisinya. Nah, saya berharap di dalam diskusi ini untuk melengkapi riset teman kita sebenarnya riset kita ini untuk dibangun dan dibawa untuk menjadikan sebuah rekomendasi. Artinya ini sebuah kemajuan yang baik dalam dunia pengobatan dan kita cukup terima kasih sama pemerintah nih. Dan ketika ada warna yang berbeda saat ini dalam 1 tahun terakhir, itu perlu juga kita bahas ya. Ada apa itu ya? Thank you banget. Ini tadi katanya Kosanto nih ya mau berbagi juga. Silakan Kosanto. Teman-teman semua saya dengar tadi ya, Mm, sebenarnya kalau kita berbicara efek samping itu kan artinya sesuatu obat yang masuk ke tubuh kita itu mm-mm. bagaimana respon tubuh kita Betul. terhadap obat yang masuk itu ya kan? Ya. Ya. Nah, jadi respon tubuh kita itu biasanya kan dari darah kita dan organ tubuh kita. Mm-mm. Itu yang merespon obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Mm-mm. Nah, jadi saya rasa bukan imun kita yang merespon Mm-mm. obat lama ataupun obat baru yang masuk dalam tubuh Mm-mm. kita. Mm-mm. Nah, itu disebut efek samping. Kadang ada alergi, ada yang enggak. Mm-mm. Soalnya saya minum obat TLD itu udah cukup lama ya, 2 tahun lebih dari pertama Mm-mm. dulu keluar ya. Mm-mm. Dari Nah, ini juga bisa menjadi masukan yang baik ya buat kita semua. Tapi mungkin juga kita bisa mendengarkan tanggapan dulu nih dari
Ombuds mungkin mau menanggapi, ada beberapa, karena kan beliau ini adalah orang yang sangat jarang sekali saya lihat kena efek samping obat. Ya, jadi sudah 18 tahun ini beliau tidak pernah mengeluh. Tiba-tiba ada keluhan. Coba mungkin bisa ada tanggapannya atau mau sharing juga. Silakan Ombuds dulu ya, nanti baru Anita ya sayangnya. Oke, silakan Ombuds tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Hades. Sharing dari saya selaku orang dengan HIV juga. Kalau saya biasa buat ke teman-teman kita adalah dading gembira. Jadi selalu selalu ceria lah, walaupun banyak hal-hal masalah termasuk masalah yang kita bicarakan sekarang. Dalam perjalanan saya sebagai orang dengan HIV selama masuk tahun ke-18 sekarang, obat generasi pertama saya gunakan itu sampai 17 tahun. Di Maret tahun lalu baru saya ganti TLD. Itu pun keputusan dari saya karena saya pikir obat yang dipakai secara berkepanjangan walaupun manfaatnya banyak akan nantinya menimbulkan reaksi jangka panjang. Jadi untuk meminimalisir karena ada teknologi terbaru, alasannya jadi saya gunakan TLD yang aman, nyaman, dan sangat minim efek sampingnya. Karena ketika saya gunakan dulu Duviral Efavirenz itu yang saya dapatkan adalah di awal-awal saja saya 3 bulan pertama itu mengalami keringat yang berlebihan seperti orang yang habis nyabu setiap habis minum Efavirenz, terus perut panas selama 3 bulan ya. Setelah itu melewati itu ya normal-normal aja. Artinya saya bisa sampaikan tadi yang Koh Santo sebutkan bahwa ini adalah bagaimana upaya psikologi kita untuk memainkan mindsetnya, efek samping sementara ini kita bisa lalui. Nah, artinya ada, dan itu pun ada informasi-informasi yang tepat yang kita dapatkan dari dokter dan ahli. Ketika dulu itu ada namanya konseling pra ARV. Jadi kita dicekokin informasi tentang ARV, baik efek samping sementaranya. Nah, apakah sekarang ini teman-teman masih mendapatkan monitoring dan evaluasi yang sama ketika mau memulai ARV, terus adanya transisi obat? Karena saya juga banyak dengar, terutama khususnya teman-teman yang lama ya, itu ngambil obat aja tanpa ada informasi ketika ada peralihan transisi dan lain-lain gitu. Nah, menanggapi tentang ARV TLD yang saya rasakan saat ini, yang pertama adalah ketika saya menggunakan merek yang beredar sekarang ada 3 tadi yang sudah disebutkan, ada Mylan, ada Telado, dan ada Amarox. Nah, ketika saya menggunakan 2 merek dagang Mylan dan Telado itu nyaman-nyaman saja bagi saya, tidak ada rasa apapun kecuali rasa mau makan yang rasa lapar yang sering gitu, sehingga nafsu makan saya bertambah. Nah, ketika Amarox dalam 3 bulan terakhir, ketika saya menggunakan kok selama sudah hampir masuk bulan keempat, terutama di bulan kedua dan di bulan ketiga, saya itu merasakan banyak hal-hal seperti ketika bangun tidur, semua otot di dalam tubuh saya itu sakit. Kayak di orang yang habis digebukin semalam itu CRT lah. Terus untuk membuka mata ketika bangun sangat berat. Harus dipaksakan lagi-lagi, itu terbantukan karena mindset saya ya. Cuma ini saya rasakan cukup lama gitu. Jadi sehingga kok banyak juga teman-teman yang mengeluh seperti itu. Tapi catatannya adalah apakah ini terutama khususnya Amarox ya, menyambung seperti efek samping ketika generasi pertama kita minum itu hanya sementara. Nah, kita belum tahu nih karena kita saat ini sedang kita bicarakan dan akan kasih rekomendasi. Dan kenapa 2 merek yang beredar yang disediakan pemerintah itu tidak mengalami efek samping sementara pun. Nah, takutnya kenapa kita adakan ini adalah yang berkepanjangan. Itu yang jadi catatan saat ini ya. Dan itu harus kita teliti lebih dalam, harus banyak-banyak, bukan hanya testimoni yang harus kita dapatkan dari teman-teman yang menggunakan. Artinya
selain tadi memang mindset yang kita bangun, tapi juga secara klinis karena itu obat kimia, itu juga harus memang diteliti lebih lanjut untuk kita rekomendasikan ke para ahli menguatkan hasil temuan kita di survei nanti gitu. Begitu saja Mbak Hages, karena banyak teman-teman yang mungkin mau berbagi. Terima kasih banyak Om Buds ya, tadi udah berbagi dan sekarang kita ke Anita ya. Oke, dari Mbak Anita, silakan Mbak Anita dari Bali nih ya, jauh-jauh dari Bali. Silakan Mbak Anita. Mau ini ya, mau sharing nih. Nih Silakan saya tadi saya pengen botol ini. Oh, ya, udah siap-siap ya. Iya, tadi kan Om Bud bilang katanya ada keluhan ya di Amarok. Betulan saya juga udah bulan kemana sama bulan ini nih dapetnya Amarok. Oke, siap. Nah, ini kebetulan yang Milan ini masih ada yang sisa Desember. Saya pakai berbandingan. Saya coba ini. Kadang emang kita mikir suges ya. Iya. Suges, tapi ini saya rasakan sendiri. Saya minum ini sama ini beda. Ini sama kayak Om Bud tadi tuh. Badan kayak digebukin CRT, kepala keliringan kalau bangun tidur ya kan. Udah kayak orang habis apa gitu ya kan. Nah, ini dia Amarok. Makanya kan sekarang saya lagi coba mensuges ke isi kepala saya. Dah cocok lo harus berdamai sama gue gitu ya kan. Lo harus kayak gini. Cuman saya cuma minta solusinya nih, kalau misalnya saya udah cocok ke dia nih ya, udah jatuh cinta, bisa nggak jangan diganti lagi ke ini, ke ono, ke ini gitu, udah ini aja gitu loh. Itu sih keluhannya ya, dan solusinya itu gitu loh. Nah, terus ini ada juga message dari Yulia Sapta. Saya pengguna LAD. Awal minum pun saya mengalami seperti sulit tidur, tapi memang saya konsultasikan ke dokter. Alhamdulillah semua bilang terkendali. LAD, lamivudin, abacavir, dan dolutegravir. Oh, oke. Mau berbagi dengan kita semuanya, Mbak Yuli? Atau cukup di message aja? Oke, Kak Hages, semuanya salam kenal. Saya dari Cirebon. Kebetulan saya pengguna LAD, lamivudin, abacavir, dan dolutegravir. Saya juga awal memang mengalami seperti yang teman-teman rasakan, seperti sulit tidur, makan itu banyak gitu. Yang sering itu memang kondisi sulit tidurnya itu. Cuma memang saya konsultasikan ke dokter karena kan memang komunitas itu kebanyakan pengguna TLD dan TRD. Jadi untuk sharing kayaknya agak sulit gitu. Jadi saya lari pelayanan kan ke dokter sampai dicek darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal. Saya juga sempat mengalami ruam itu sampai saya harus rawat inap saat LAD. Cuma alhamdulillahnya itu saya dapat LAD, kemudian semuanya dokter yang memberikan support ke saya ya, sekarang sudah berdamai gitu, sudah berteman. Oke, thank you banget udah berbagi nih. Ada juga dari Yuli lagi nih. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah setelah sekian lama kita konsumsi ARV, keluhan itu terulang kembali? Karena keluhan saya sama seperti awal waktu aku pertama ngedrop. Nah, ini kan yang juga menjadi pertanyaan tadi dari Om Bud ya. Mudah-mudahan sih efek samping ini tidak hanya dirasakan hanya sementara aja dan tidak menjadi berkepanjangan gitu ya. Yang menjadi kekhawatiran kita semua ini kan adalah TLD ini sebenarnya adalah satu-satunya obat yang tadinya sudah digaungkan ini adalah obat yang paling aman, paling nyaman, paling ramah di tubuh teman-teman ODIF gitu ya. Tapi ketika adanya keluhan-keluhan seperti ini, nah yang menjadi pertanyaan itu apakah ya efek samping yang kita rasakan ini akan berkelanjutan atau ya sudah ini sama seperti generasi sebelumnya, yaitu hanya sementara aja. Teman-teman semua baik itu yang tadi sudah open video dan juga ada juga nih yang melalui chat, ini banyak banget nih. Ya, jadi ada beberapa masukan juga ya terkait dengan efek samping tadi.
Sekali lagi juga sama ya, ini kata Mbak Anita juga aku sepakat ya, tidak ya mungkin ini efek samping sementara ya, yang saya rasakan tidak ingin menjatuhkan merek ya, betul sekali kita tidak ada ingin menjatuhkan siapapun di sini. Sekali lagi ini hanya sharing session aja untuk kita semua agar kita semua itu lebih mengetahui lagi, lebih belajar lagi, lebih menerima lagi. Mungkin ada yang merasakan hal yang sama, oh berarti gue nggak sendirian, berarti emang apa yang dia rasakan gue juga rasakan. Ada juga yang memang tidak merasakan apapun, tidak apa-apa. Jadi acara hari ini, mohon maaf sekali teman-teman, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak yang seluas-luasnya buat teman-teman semua mau menghadirkan waktu untuk kita semua berada di sini tanpa ada imbalan apapun. Kami minta maaf karena sekali lagi ini dari kita untuk kita. Nah itu dia ya, bahwa kita tidak mau sekali lagi di Indonesia ini ada peningkatan loss to follow up pastinya ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah merasa tidak nyaman dengan satu pengobatan, terus dari gitu kitanya abai, kitanya cuek, nggak ada ruang komunikasi ya. Nah ini yang akan menjadi peningkatan lagi nanti loss to follow up-nya ya. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di sini dan juga sudah mau mengisi waktu, meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti kita akan membahas hal lain atau kita akan membahas kelanjutan dari pembicaraan hari ini. Kita akan share lagi nanti di grup-grup yang sudah kita